Oke guys, hari ini gue akan sharing satu teknik yang bisa bikin kalian tuh semakin pede dalam trading ya. Yaitu ini hubungannya dengan momentum ya dan price action juga, oke? Hari ini gue akan banyak berbicara tentang yang namanya candlestick. Ya gimana caranya kalian melihat pola candlestick yang bisa dijadikan sebuah konfirmasi supaya kalian tuh lebih pede dan probabilitas untuk harganya bergerak sesuai keinginan kalian tuh lebih tinggi tentunya ya. Tapi sebelum itu gue mau ngingetin teman-teman kalau misalnya kalian mau trading forex, kalian bisa coba cek yang namanya Okta ya. Link untuk pendaftarannya ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk dapatkan bonus deposit. Oke, dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Okta di App Store kalian maupun di Play Store kalian ya. Kenapa? Karena di aplikasi tersebut ada fitur yang namanya Space ya. Itu fitur ini sangat membantu sekali buat kita trader retail. Karena isinya tuh informasi seputar tentang news ya, seputar tentang analisa teknikal juga ya. Dan nggak cuma di kripto, nggak cuma di forex doang, tapi kalian bisa ada di kripto, ada di saham luar negeri juga. Jadi kalian bisa pakai ini. Nama aplikasinya tuh Octapulse ya, terbaru. Kalian download aja di, kalau nggak salah sekarang masih adanya tuh di Play Store teman-teman, di Android ya. Di App Store mungkin akan menyusul kayak gitu. Oke, nah langsung aja teman-teman ya, gue akan jelasin ke kalian itu di yang namanya pen dulu ya. Nah, jadi gue akan ngomongin tentang candlestick teman-teman hari ini ya. Candlestick. Nah, fungsinya apa sih candlestick ini ya? Jadi yang kita lihat itu adalah sebuah pola ya, pola candlestick. Nah, fungsinya pola candlestick ini tuh adalah sebagai konfirmator. Oke, konfirmator. Yang mana ya? Ini adalah sebuah langkah terakhir dalam trading ya, sebelum kalian melakukan eksekusi gitu. Jadi tetap tugas kalian tuh yang pertama, kalian harus cari dulu area reversalnya dan segala macamnya. Dan kemudian untuk konfirmasi terakhirnya kalian bisa menggunakan price action yang which is itu dalam bentuk candlestick pattern ya, atau pola candlestick ini. Nah, yang namanya konfirmator otomatis kita lakukannya di time frame entry teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian biasa entry di M5 ya, kalian pakainya di M5. Kalau misalnya kalian biasa entry-nya di M30, berarti ini bisa diaplikasikan di M30. Semua time frame bisa diaplikasikan, tergantung kalian tuh entry-nya di mana, gitu ya. Nah, terus teman-teman ya, ada 3 pola candlestick yang pengen gue bicarakan hari ini ya, yang sering gue gunakan juga sebagai konfirmator ya. Yang pertama itu adalah yang namanya engulfing ya. Engulfing, kemudian yang kedua itu adalah pin bar. Oke. Pin bar. Dan kemudian yang ketiga itu adalah doji ya. Doji, oke. Nah, ini engulfing itu bisa dipadukan ya teman-teman ya dengan yang namanya harami teman-teman ya, atau inside bar ya. Ini bisa dipadukan dengan harami atau nama lainnya inside bar gitu ya. Oke, jadi ini aja teman-teman yang gue sering gunakan, dan gue akan kasih kalian lihat ya betapa powerfulnya kalau misalnya kalian jadikan ini sebuah konfirmasi. Nggak perlu ribet-ribet ya sebagai konfirmasi. Ini aja udah bisa kalian pakai trading dan bisa bikin kalian tuh cuan luber-luber. Oke. Nah, langsung aja teman, gue jelasin satu-satu ya di sini. Yang pertama gue ngomongin engulfing gitu ya, engulfing. Oke. Nah, gue kasih tahu ke kalian kapan ini boleh dipakai dan kapan paling efektif ya. Engulfing itu polanya tuh seperti ini. Jadi ada candle sebelumnya di sebelah sini, terus ada candle setelahnya yang memiliki body lebih besar ya, serta range yang lebih besar juga dari candle sebelumnya gitu ya. Jadi ada pola pembalikan arah di sini, bisa dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah seperti itu. Jadi engulfing ini sifatnya itu pokoknya reversal seperti itu. Dan ini ya, yang namanya engulfing ini kan ada 2 tadi, ada yang bearish engulfing atau bullish engulfing. Ini bisa kalian gunakan atau sangat efektif kalian gunakan ketika marketnya lagi trending. Ya, jadi contohnya seperti ini. Misalnya ini adalah pergerakan harga ya. Jadi ini misalnya saya gunakan istilahnya moving average di sini ya. Misalnya ini ada moving average areanya. Ini moving average, misalnya simple moving average 200 ya, garisnya ini yang exponential moving average 55 misalnya gitu ya. Ini yang gue sering pakai. Nah, kemudian ada harga bergerak nih, seret ke atas kan, lagi bullish ceritanya ya. Terus dia koreksi bullish ya, koreksi. Nah, kita bisa pakai engulfing ketika ya kita mau ambil buy teman-teman ya, misalnya kita mau beli gitu ya, dan harganya sudah masuk ke area reversal, dan di area reversal ini yang merupakan dynamic supportnya ini
dia pada saat pembentukan reversal dia terjadi yang namanya engulfing ini. Nah, kalau misalnya itu terjadi kalian bisa langsung masuk teman-teman ya. Masuk entry di sini. Stop loss-nya tentu di bawah engulfing candle-nya ini aja udah cukup gitu ya. Nah, jadi itu adalah cara untuk menggunakan engulfing. Gampang sekali ya. Nah, ini teorinya seperti ini. Nanti gue kasih lihat juga di chartnya tuh seperti apa. Oke? Ya, itu untuk engulfing-nya seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang kedua ada harami juga ya. Jadi setelah engulfing itu ada harami. Sebenarnya harami itu sama aja sih ya. Cuman bedanya candle sebelumnya tuh dia memiliki range yang lebih besar. Jadi kebalik teman-teman ya. Yang candle setelahnya itu punya kecil kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau yang engulfing kan yang sebelah kanan itu yang lebih besar. Kalau harami itu yang sebelah kanan lebih kecil. Jadi mother candle-nya itu ada di candle sebelumnya ya. Nah, sama konsepnya, intinya ya, kalian bisa entry ketika dia terjadi engulfing. Kalau engulfing ya, kalau dia terjadi engulfing ini kalian bisa entry setelah dia break mother candle-nya. Sama aja. Harami juga kalau misalnya kalian dapat seperti bisa dari bearish ke bullish gitu ya. Terbentuk harami di sini, entry-nya kapan? Entry-nya adalah ketika harganya nge-break low-nya seperti ini. Ini adalah entry point-nya. Jadi dia harus nge-break mother candle-nya dulu low-nya ya. Jadi nge-break-nya itu syaratnya harus close teman-teman, seperti itu. Dan penggunaannya pun sama, ini cocok digunakan di fase-fase yang sedang trending. Jadi kalau di sini kalian bisa bearish trend gitu ya, misalnya. Nah, ini ketika harga masuk ke sini ya dan dia terjadi harami ini, kalian bisa entry di sebelah sini ketika haraminya sudah mother candle haraminya sudah di break sama candle, yaitu candlenya tuh bisa break validnya itu dia ditandai dengan close position ya. Jadi harus terbentuknya candle yang nge-break si mother candlenya itu ya. Jadi penggunaan engulfing dan harami seperti itu teman-teman, sangat-sangat simple dan kalian bisa langsung gunakan. Oke. Nah, yang kedua teman-teman ya, itu ada yang namanya pin bar ya. Jadi sebelah sini namanya pin bar. Nah, pin bar itu bentuknya itu simple teman-teman ya. Dia ada dua doang ya. Yang pertama itu adalah bearish pin bar, yaitu kaki yang sangat panjang disertai body yang kecil. Nah, bodinya ini kalau bearish pin bar itu harus bearish ya bodinya. Sedangkan yang bullish dia kebalikannya, kakinya panjang di bawah, terus kepala di atasnya kecil dan ini bodinya harus bullish ya. Ingat teman-teman ya, itu nggak boleh salah. Kalau bearish pin bar bodinya harus bearish, kalau bullish pin bar bodinya harus bullish. Kalau misalnya, Bang, ini kakinya panjang tapi bodinya ini di bawahnya tuh bullish, itu bisa dimasukin ke bearish pin bar nggak? Nggak bisa. Pokoknya dia kakinya harus panjang di atas, bodinya harus berwarna merah atau bearish. Kalau yang bullish, kakinya panjang di bawah, bodinya harus berwarna hijau atau bullish gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Dan pin bar ini paling cocok digunakan di kayak gimana sih, kondisi kayak gimana? Kalau berdasarkan pengalaman gue teman-teman ya, bullish dan bearish pin bar ini cocok dijadikan konfirmasi ketika marketnya itu mengalami yang namanya false break teman-teman ya. False break. Jadi ini yang bisa kalian perhatiin. Ketika terjadi false break, ya misalnya di sini ada pola double top gitu ya. Double top kan tuh ada false breaknya. Nah, pas ada double top ini, terus kemudian dia muncul bearish pin bar, itu kalian langsung hajar teman-teman ya. Ketika harganya sudah break level low dari closingnya ini ya, dari bodinya si bearish pin bar udah close, kalian bisa langsung hajar teman-teman ya, nggak pakai mikir lagi. Dan stop lossnya tentu di high-nya atau di ujung kaki dari si bearish pin bar ini. Ya, jadi caranya seperti itu teman-teman. Ketika dia ada false break, kalian langsung cari yang namanya pin bar. Ada pin bar nggak? Ada pin bar nggak? Pokoknya false break itu nggak mesti nggak mesti ini ya, nggak mesti ada double top, double bottom gitu, nggak. Pokoknya false break kayak gimana pun, kalau misalnya kalian lihat ada bearish pin bar, kalian bisa langsung entry ya. Itu sudah saya coba backtest teman-teman, dan probabilitasnya sangat-sangat luar biasa. Kalian coba sendiri aja biar kalian tahu sendiri hasilnya gimana gitu ya. Nah, kalau bullish pin bar sama aja, ketika dia misalnya di sini ada level support gitu ya. Terus harganya dia tiba-tiba misalnya dia pakai false break, seolah-olah dia menembus support tapi dia balik lagi, dan pada saat dia balik lagi ternyata ada candle bullish pin bar begini, kalian langsung hajar teman-teman ya. Langsung hajar. Ingat, entry-nya bukannya pas terjadi pin bar ini, kalian harus tunggu close dan kemudian next candle-nya dia harus break dulu. Kalau di bullish pin bar berarti close yang ada di body bullish-nya ini ya, kalian harus perhatiin. Dia sudah break dan dia sudah close, breaknya di candle setelahnya baru kalian bisa entry ya. Stop loss-nya di bawah
kaki dari bullish pin bar ini. Oke? Seperti itu. Itu yang si bullish pin bar kayak begitu, teman-teman. Easy juga, gampang juga, nggak ribet banget ya. Gampang untuk dipraktekkan. Dan yang terakhir teman-teman ya, itu adalah doji teman-teman ya, doji. Nah, doji ini ini versatile sekali. Dia bisa digunakan di seluruh kondisi teman-teman. Kenapa? Karena dia gunanya itu adalah candle netral. Bentuknya tuh seperti tanda plus seperti ini ya. Nah, ada yang tanda plusnya begini, ada yang plusnya tuh kayak salib begini ya, ada yang plusnya tuh di bawah begini. Pokoknya dia tuh ciri-cirinya kaki ya, dan bodinya tuh cuman kecil, bodinya tuh sangat kecil. Jadi hampir kayak bentuk garis kayak gini aja. Itu ciri-ciri doji. Nah, kalau kalian ketemu candle kayak begini teman-teman, ini mau di trend naik, mau di trend turun, mau di trend sideways ya. Kalau kalian ketemu candle kayak gini, yang kalian harus lakukan adalah kalian bikin range, bikin kandang. Caranya gimana? Di misalnya candle doji seperti ini, kalian tinggal tandain high-nya, low-nya, kalian bikin kotak area seperti ini. Biasanya nanti harganya bergerak di dalam range doji ini. Nah, ketika dia break atas ya, kalian bisa langsung buy, teman-teman ya. Kalian bisa langsung open posisi buy. Sebaliknya kalau dia break bawah, kalian bisa langsung open posisi sell gitu ya. Stop lossnya tentu di atas pin bar atau di bawah pin bar. Kalau buy berarti di bawah doji, sorry. Kalau sell berarti di atas dojinya gitu ya. Nah, ini spesialnya candle doji seperti ini tuh bisa kalian bisa diperlakukan seperti itu. Kenapa? Karena ini merupakan candle netral yang tidak memberikan arah apapun, teman-teman, bukan candle reversal juga. Jadi kalian bisa menggunakan seperti ini, dan ini sangat-sangat efektif apalagi kalau misalnya kalian trading di gold, teman-teman ya, kalian bisa coba sendiri, itu sangat-sangat efektif ya. Dan tentunya ya, semua candle pattern yang sudah gue omongin ini lebih bagus lagi kalian sudah terkonfirmasi teman-teman dengan area-area penting ya. Seperti misalnya kalian sudah gambarin dulu supply and demand areanya ya. Kalian sudah gambarin dulu misalnya, kalian trading tuh pakai fair value gap misalnya, atau pakai order block, atau pakai apapun. Pokoknya kalian sudah punya area reversal yang valid, dan ketika dia masuk area reversal terus dia muncul candle pattern yang tadi udah gue jelasin tiga-tiganya ya, yang mana yang muncul, kalian bisa langsung hajar ya, dan itu akan memperbesar probabilitas kalian untuk winning ya, seperti itu. Oke. Nah, terakhir teman-teman, langsung aja kita ke contohnya ya di sebelah sini. Nah, ini gue mau ngasih lihat aja teman-teman ya, misalnya, nah ini baru aja gue bilang ya. Di sini ada false break teman-teman ya, ada false break, dan di sini muncul nih pin bar ya. Ini muncul bearish pin bar kayak begini ya. Dia close di sini, kalian bisa entry di sini, entry di sebelah sini kalian langsung ya. Ini kan close-nya di sini, berarti kalian entry di sini ya. Stop loss-nya di atas ya. Targetnya 1/1,5 aja cukup di sebelah sini, atau 1/2 juga bisa ya. Antara terserah kalian pilihannya mana. Dan ini kalian bisa lihat ya, dia langsung dapat ya kayak gini ya. Ini ada di false break. Makanya tadi gue bilang pin bar itu paling cocok digunakan di kondisi false break, teman-teman ya, seperti itu. Kalau engulfing itu adalah di kondisi yang trending. Contohnya seperti ini, teman-teman ya. Ini kalian jelas-jelas ya, marketnya lagi trending, dia bikin lower low ya, dan dia bikin lower high. Nah, di sini lower high-nya ada engulfing, teman-teman, kalian perhatiin ya candle ini. Nah, ini gue gedein dulu biar jelas. Nah, kalian perhatiin ya, candle ini, candle depannya itu mengcover seluruh bagian dari candle belakangnya gitu ya. Dan ini namanya bearish engulfing. Kalian bisa entry ketika dia break mother candle-nya, berarti kalian entry di sebelah sini. Kalian bisa menikmati hasilnya seperti ini ya. Kalian entry di sebelah sini ya. Terus stop loss-nya tentu di atas engulfing-nya aja. Terus 1/1,5 ya, atau 1/2. Dan ini kalian dapat lagi teman-teman ya, seperti itu ya, harganya kena lagi. Nah, ingat kalau engulfing itu tadi gue bilang apa, di kondisi yang sedang trending ya. Jadi entah itu bearish trend atau bullish trend, kalian bisa cari tergantung dari trennya, bullish atau bearish ya. Kalau bullish berarti kalian carinya bullish engulfing, kalau bearish berarti kalian carinya bearish engulfing, seperti itu teman-teman ya. Nah, ini doji teman-teman ya, ini mau dimanapun terserah. Nah, ini contohnya nih ada terbentuk doji ya. Kalian bisa lihat ya, dia biasa doji sih paling enak buat scalpingan ya. Jadi ini yang gue lakukan, dia ada doji di sini, terus gue tinggal kandangin kayak gini, high ke low-nya. Gue lihat, ternyata yang break itu ke atas, kalian bisa melakukan entry dari sebelah sini teman-teman ya. Kalau misalnya doji ya teman-teman, itu kalian bisa pada saat langsung break, nggak usah nunggu close juga, itu nggak apa-apa ya, karena stop loss-nya kecil teman-teman ya. Kalian bisa tunggu di sebelah sini ya.
dia sudah break, kalian bisa entry. Stop lossnya tuh cuma di bawah ini, 1/1,5. Itu masih bisa dapat harusnya ya. Ini 1/1,4 nggak dapat sepertinya ya teman-teman ya. Ya tapi ini tinggal sedikit lagi. Jadi makanya kalau buat scalping ini masih bagus banget ya. Misalnya saya cari contoh yang lainnya teman-teman ya. Di sini untuk yang dojinya kita lihat. Nah kondisinya seperti inilah ya. Ini muncul doji lagi, kandangin teman-teman. Dia breaknya kemana? Breaknya ke bearish. Langsung kalian timpa untuk nge-sell teman-teman ya. Di sebelah sini misalnya boleh ya, terus kalian taruh di atas 1/1,5 ya. Nah ini di sini sudah nyampe ya. Jadi makanya doji itu karena range-nya kecil-kecil ya, kalian bisa gunakan ini sebagai scalpingan. Jadi itu bagus sekali teman-teman ya untuk doji ini. Ya ini juga sama aja teman-teman ya. Kalian bisa lihat doji ini ya. Kalian bisa tunggu dia break ke atas memang ya. Tapi kalau kalian berpegang teguh terhadap tunggu close ya, kalian tidak akan entry. Bisa entry-nya tuh malahan dia close di bawah. Entry dari sini ya. Terus 1/1,5 ya, di bawah sebelah sini 1/1,5. Di sebelah sini itu akan tercapai di sebelah sini ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih ya. Jadi doji itu gunanya kayak gitu, bukannya reversal, bukannya continuation, tapi dia tuh adalah candle netral ya. Jadi kalian harus pakainya caranya seperti itu. Oke, semoga teman-teman tips dari gue ini bisa bermanfaat dan kalian bisa coba sendiri ya untuk trading kalian masing-masing. Semoga yang gue share ini bisa membantu kalian dan bikin trading kalian jadi lebih bagus ya. Nah itu aja teman-teman yang mau gue sharing. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya, kalian bisa langsung komen di bawah. Dan kalau kalian punya request juga mau gue bahas apa, kalian bisa komen juga di bawah ya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini teman-teman kalau kalian suka konten-konten seperti ini. Dan juga share ke teman-teman kalian yang lain. Kalau kalian nggak mau ketinggalan video-video gue, kalian bisa subscribe channel ini, nyalain notifikasi atau nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan ya. Thank you teman-teman buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.